Saya nggak tahu. Oke, terima kasih Ari. Ya, saya akan share screen dulu. Semoga sudah kelihatan ya. Sudah Bu, sudah kelihatan. Oke, baik. Jadi kita melanjutkan pembicaraan hari Selasa, di mana pada saat itu kita membicarakan mengenai sampling, apa itu sampling, kemudian beberapa metode untuk sampling, termasuk metode untuk mengambil data secara transek atau pakai kuadrat dan lain-lainnya. Nah, ini sebenarnya kuliah sekarang lebih luas dari itu, tapi juga menyentuh sedikit mengenai pertemuan kita hari Selasa kemarin. Jadi topik kali ini kita berbicara mengenai bagaimana sih kita menduga kelimpahan dan juga keberadaan jenis satwa liar yang ada di alam. Nah, ini kalau kita ingin mengetahui kelimpahan atau juga jenis-jenis yang di alam, sebenarnya banyak ya, banyak sekali yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu adalah ini kita mesti lihat dulu nih satwanya bisa dilihat apa tidak ya, apakah bisa dideteksi. Ups, maaf, ini kok balik lagi. Jadi kalau individu itu bisa dideteksi, artinya Anda pergi ke lapang, kemudian Anda bisa melihat tuh binatangnya itu 1, 2, bisa hitung. Kalau kita bisa hitung semuanya, kita lakukan sensus. Minggu lalu kita bicara mengenai sampling. Jadi karena areanya luas, kita tidak mungkin untuk melakukan pengamatan di seluruh tempat. Kita hanya ambil cuplikan saja yang kita anggap mewakili dari area luas tersebut. Jadi itu sampling. Dan kita memperkirakan, menghitung binatang yang ada di situ di dalam sampel. Dan kita sudah bisa nih bicara mengenai apakah areanya tetap begitu ya. Jadi kita bisa lakukan di situ terus setiap tahun begitu, atau kita pakai estimasi atau pakai metode yang disebut plotless. Jadi ada quadrat count, trip count, point count, itu adalah kita sudah punya area yang tetap. Sementara area estimasi itu ada beberapa metode yang kita tidak bicarakan memang karena tidak terlalu umum, dan juga metode plotless. Jadi kita nggak punya plot, jadi kita jalan saja, kemudian biasanya kita lihat yang terdekat apa begitu, kemudian dicatat. Nah, ketika kita mensampling, tidak semua individu kadang-kadang bisa dideteksi, karena katakan di satu tempat ada, kita mau pengamatan apa? Katakan kelinci hutan. Ya, kelinci kan nggak ada, bukan hanya kelinci yang di rumah saja, ada kelinci hutan. Di Sumatera tuh ada itu, dan sudah langka sekali. Nah, itu kan susah mencarinya, apalagi namanya di hutan. Ada yang ngumpet di balik semak-semak, ada yang di tempat terbuka begitu. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Nah, ada yang dua hal, dengan cara kita tangkap sebanyak mungkin. Kemudian nanti kita beri tanda, kita lepaskan. Atau kita berdasarkan penangkapan dari orang lain. Jadi katakan ada pemburu kelinci nih, yang tiap tahun atau tiap minggu dia melakukan penangkapan. Kita hitung dia dapatnya berapa sih setiap minggu. Dan kita hitung perkiraan populasinya berdasarkan eksploitasi yang dilakukan oleh orang tersebut. Kemudian ada juga ya kita bisa ngangkep seadanya, tapi juga kita tidak tahu begitu ya berapa sebenarnya kalau mau macro capture juga susah, sehingga akhirnya pakai metode lain, double sampling, radiotelemetri, itu kira-kira. Kemudian ada juga berdasarkan indeks atau pendekatan.
Kita tidak tahu binatangnya nggak ketemu langsung, tapi ketemu jejak-jejaknya misalkan. Ya, ini indeks. Pakai pelet, nest, sarang, atau juga tracknya. Nah, sementara kalau semua individu yang bisa dideteksi kita bisa lihat semuanya, kita lakukan sensus, dihitung total. Caranya ada beberapa macam, drive count, areal count, photo count, spot mapping, dan total mapping. Jadi ini adalah kira-kira apa yang kita akan bicarakan selama 2 minggu. Jadi minggu lalu, bukan minggu lalu ya, Selasa lalu dan Jumat ini. Ya, karena ini kan dipadatkan kuliahnya. Nah, menghitung satwa itu susah-susah gampang ya. Tadi sudah saya katakan, kalau areanya besar susah. Jadi mesti sampling habitat. Kalau enumerasi lengkap bisa nggak sensus itu? Bisa sebenarnya. Tapi ya juga susah, kecuali kalau kita bicara mengenai kisah Nabi Nuh tuh, begitu dia naik kapal kan semuanya dihitung tuh satu-satu. Kuda naik 2, gajah naik 2, dihitungin tuh sensus tuh. Tapi kan ya nggak tahu dongeng itu bener apa enggak ya. Tapi di dalam kisah-kisah ini kan ada begitu ya. Tapi dalam kenyataannya sekarang nggak mungkin. Kita ke hutan terus manggil-manggil burung perkutut ada berapa begitu ya, kecuali melihara di rumah. Kalau Anda punya peternakan ya bisa. Oh nih sapi saya ada berapa, kambing saya ada berapa, ayam ada berapa begitu ya, dihitung terus pakai dibikin grafik gampang. Pada kenyataannya Anda pergi ke hutan kemudian ingin lihat berapa populasi badak, segitu badak segede gitu aja, tetap orang pakai perkiraan. Gajah juga sama, karena tidak semudah itu. Dan kita harus cari, karena nggak mungkin datang begitu ya, bukan seperti kalau kita sensus penduduk kan suruh datang itu mau begitu ya. Walaupun pada kenyataannya juga nanti ada petugas BPS datang ke rumah, hitungin satu-satu. Sensus tuh kalau BPS bukan sampling. Ya, tiap berapa tahun tuh 10 atau berapa tahun tuh kan ada sensus. Nah, untuk mencari satwa apalagi di alam kita ya harus cari, dan cari itu ada 2 cara, aktif atau pasif. Aktif jelas kita yang heboh gitu mencari, wah pokoknya kita datang ke kira-kira ke habitatnya, ada binatang yang kita tangkap dan lain-lain. Tapi kalau pasif ya kita datang sih datang, tapi kita nggak heboh lari-larian begitu ya. Kita pasang perangkap, kita biarkan perangkap itu bekerja untuk kita. Itu yang namanya pencariannya pasif. Nah, setiap jenis itu punya strategi masing-masing. Jadi tergantung binatangnya juga. Karena ada binatang yang lebih gampang pakai perangkap, ada yang lebih gampang kalau aktif. Dan kemudian kita juga harus mikir, ini saya mau dapat binatang ini nangkepnya saat yang apa yang enak? Apakah saat dia aktif atau saat dia istirahat? Ya kita harus tahu. Jadi kalau cari katak misalkan, kalau aktif itu kan malam, bukan siang gitu ya. Walaupun ada beberapa jenis katak di dekat-dekat daerah yang basah begitu, mereka mau aktif siang. Burung lebih banyak yang aktif pagi atau sore, bukan malam. Kecuali memang ada burung yang aktif malam seperti burung hantu. Tapi kan sedikit. Kebanyakan pagi. Jadi kita harus tahu mau nangkapnya kapan. Jadi kalau kembali lagi metode aktif ya, ini memang gambarnya contohnya reptil maupun juga burung juga ada ini di lubang-lubang. Kita langsung cari di habitat yang diduga. Ya, terutama untuk populasi kita udah tahu nih, oh ini ada binatang nih senang di lubang-lubang gitu ya. Oke, kita daripada repot-repot kita cari saja di lubang-lubang itu. Sementara kalau untuk pasif ya kita perlu ada alat bantu dalam mencari hewannya.
Jadi bisa jaring atau jebakan dan kita taruh di mana hewan itu berada. Dan umumnya kalau kita pakai metode ini adalah metode non letal alias tidak membunuh, ya. Walaupun ada beberapa yang bisa melukai, seperti jebakan-jebakan yang kalau kita lihat yang di tengah yang tajam ini bisa membunuh. Jadi biasanya ini memang oleh pemburu ya, bukan oleh kita. Tapi ini contoh yang biasa dipakai untuk jebakan. Nah, jebakannya seperti apa sih? Banyak macam, tergantung hewannya. Untuk hewan yang terbang, biasanya pakai jaring kabut atau mist net. Ya, ini disebut sebagai jaring kabut karena kalau dia dibentangkan itu nggak kelihatan seperti kabut begitu. Nah, ini biasanya jelas untuk burung atau untuk kelelawar. Ya, mist net ini juga tidak bisa dipakai oleh sembarang orang. Jadi kalau Anda ada yang ingin penelitian menggunakan mist net, kalau mau belinya saja itu harus ada sertifikat, ada license. Ya, jadi untuk mendapatkan keahlian untuk menggunakan mist net ada pelatihannya khusus. Di Indonesia ada, ya, dan dulu LIPI, sekarang BRIN ya, yang bagian ornitologinya itu sering bekerja sama untuk mengadakan pelatihan dengan mahasiswa-mahasiswa. Salah satu trainernya adalah dosen di IPB, ya, Ibu Yeni Mulyani, dan beliau juga dulu kadang-kadang juga memberikan training untuk mahasiswa yang ingin menggunakan mist net. Dan mist net yang asli ya itu juga belinya bukan di Indonesia, belum ada yang gunakan, tapi kembali lagi mereka biasanya minta apakah ada sertifikat apa tidak, sehingga biasanya trainer-trainer itu yang punya, kemudian mereka meminjamkan kepada ya mahasiswa atau yang lainnya. Karena apa harus pakai ini, pakai sertifikat? Karena ini sebenarnya pertama tidak terlalu gampang menggunakannya, yang kedua juga harus memastikan bahwa si orang yang menggunakan ini tidak membunuh binatangnya. Karena ini kan namanya jaring kabut ini binatangnya akan terbang, kemudian dia kayak terperangkap oleh tembok gitu ya, tembok dalam tanda kutip, itu jaring. Kemudian dia akan terbelit dan harus dilepaskan nanti. Nah, ini ada caranya. Nanti kalau ada yang memang ingin penelitian seperti ini, saya bisa hubungkan juga dengan Ibu Yeni Mulyani yang ada di IPB. Saya nggak tahu kalau di Lampung apakah ada yang punya sertifikatnya atau tidak. Saya nggak tahu, Papa Muhajir pernah ikutan pelatihan, tapi bisa ditanya. Oke, selanjutnya. Oh ya, jadi mist net ini selain dipakai untuk burung, tadi juga untuk kelawar. Tapi untuk kelawar ada jaring lain yang namanya harp net, dan saya tidak menggambarkan di sini. Tapi harp net itu atau jaring harp itu seperti jaring harpa kalau bahasa Indonesianya, itu ya jaring tapi dia seperti senar dari harpa gitu ya. Jadi panjang gitu. Dan itu harganya juga lumayan mahal. Oke, jebakan lain banyak macamnya, dan kita sebenarnya kalau ke lapang tidak bawa jebakan yang khusus begitu ya untuk mamalia misalkan. Tapi pemburu-pemburu orang lokal biasanya pinter, pinter sekali bikin jebakan, dan kita bisa minta mereka bantu gitu ya. Sebagai contoh ini kan dulu kus-kus di daerah Papua gitu yang bikin jebakannya itu adalah masyarakat. Nah, harus diingat karena kita fokusnya adalah untuk penelitian bukan untuk berburu, kita harus memastikan bahwa kalau kita memasang jebakannya itu harus selalu diperiksa supaya begitu binatangnya terjebak kita bisa langsung melepaskan dan menangkap untuk memang diukur begitu ya, atau melakukan
pengolahan data atau yang lainnya, kemudian dilepaskan. Jadi jangan sampai misalkan pasang jebakan kemudian dibiarin begitu saja, ada binatang mereka terjebak berhari-hari kemudian mati. Kita tidak menginginkan itu. Kemudian kita juga harus menyadari bahwa seringkali jebakan kita niatnya menjebak sesuatu, dapatnya yang lain. Itu umum. Ya, inginnya menjebak mamalia misalkan, dapatnya burung atau ayam hutan. Itu paling sering sekali. Oke, jebakan lain yang juga yang sering dipakai. Ini adalah jebakan menggunakan lem tikus untuk mendapatkan kadal yang kecil. Jadi kadal itu kalau di hutan biasanya keluarnya itu sekitar jam 8, jam 9 begitu matahari mulai naik karena dia berjemur modelnya. Dan modelnya adalah dianya hilir mudik gak karu-karuan gitu. Susah sekali untuk menangkapnya. Pakai tangan tuh hampir nggak mungkin. Karena dia sangat aktif sekali. Sehingga satu-satunya cara adalah, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah bikin jebakan, biasanya pakai triplek. Ya, bawa triplek saya selalu kalau ke lapang 30 kali 30 cm, kemudian ditutup dengan plastik yang tebal, ya supaya bisa dipakai lagi begitu. Kemudian dikasihlah lem lem tikus. Biasanya lem tikusnya tuh lem tikus yang bentuknya pasta seperti itu, tinggal dibuletin kemudian ditaruh di tempat biasanya jemur. Nanti pasti ada yang karena nanti ada serangga yang juga nempel nggak sengaja, nanti biasanya kemudian si kadalnya datang. Nah, gimana ngelepasinnya? Ada yang tahu nggak cara ngelepasinnya? Kira-kira? Ada yang bisa jawab? Dikasih minyak gitu ya, Bu? Iya, dikasih minyak goreng biasanya. Jadi biasanya saya selalu bawa kayak ya atau nyomot lah dari orang di dapur begitu ya, minyak goreng, kemudian dilumuri tidak pakai pakai kapas gitu, kemudian pelan-pelan diangkat, nggak mati kok. Malah kita harus hati-hati karena kan kalau ini kan belum terlalu lama ya, dia itu nanti begitu udah lepas kadang-kadang kabur gitu, apalagi licin. Jadi harus hati-hati juga jangan sampai kabur. Tapi memang betul melepasnya dengan minyak. Oke, jadi peralatan jebakan pasif juga ada beberapa macam. Ada yang kita buat dalam area tertentu yang tertutup, kemudian kita menahan mereka di situ. Ya, sifatnya juga non letal dan ini contohnya adalah ya seperti jebakan tikus dan lain-lain. Jadi ini contoh ada trap nets ya. Ini ujungnya ada ada pintunya, kemudian nanti binatangnya masuk, dia nggak bisa keluar lagi intinya. Oh ini yang biasa Anda pasti sering lihat begitu ya. Walaupun ini nggak persis seperti jebakan tikus yang di rumah, tapi kotaknya kan seperti ini. Jadi ini biasanya untuk ya nangkap mamalia kecil begitu ya, termasuk tikus hutan. Ini pakai seperti ini. Jadi nanti binatangnya masuk, dia nggak bisa keluar lagi karena pintunya itu menyempit. Disebut funnel kalau yang ini karena dia ada ada kayak pintu lorong masuk yang kecil, itu istilah funnel itu dari situ. Sementara kalau jebakan tikus biasa kan dia pintunya kebuka satu, ada pernya, kemudian begitu binatangnya masuk ngambil makanan yang ditempel di kayak pengait begitu ya, itu akan ketarik, dia ketutup. Ya, jadi trap ini macam-macam. Dan ingat kalau kita menaruh trap, menaruh jebakan seperti ini, biasanya penelitiannya itu nggak pakai satu trap, pakainya banyak. Jadi saya punya teman dulu penelitian pakai trap, wah itu banyak sekali yang dibawanya ya, karena menaruh trapnya itu menggunakan sistemnya transek. Jadi punya transek 1 kilo
setiap 10 meter ditaruh. Jadi bisa bayangkan berapa banyak begitu ya. Biasanya kalau nggak itu sih nggak sampai 1 kilo, mungkin berapa ratus meter, nanti diulang berapa hari kemudian begitu. Jadi menghabiskan waktu memang setup untuk trap ini biasanya kita setup kemudian ditinggalin besoknya atau misalkan di setupnya pagi dan itu buat seharian begitu, sorenya dicek satu-satu lagi. Jadi memang kita nggak jalan secara aktif, tapi kita tetap harus menaruh jebakan-jebakan ini. Ya, jadi ini contoh, ini jebakan yang ada tikusnya begitu ya, ini jebakan biasa sebenarnya, tapi seperti inilah yang biasa dibawa. Nah, kalau peneliti-peneliti yang profesional biasanya mereka punya jebakan yang collapsible, jadi bisa dipenyekkan begitu ya, jadi bawanya tuh nggak sekotak-kotak gede gitu, karena kan pergi ke lapang agak repot naik pesawat segala macam, jadi dalam satu kotak besar isinya banyak, kemudian nanti di setup ketika sudah sampai di lapang. Oke, kemudian contoh lain yang bisa contoh trap lainnya yaitu adalah pit atau pitfall trap. Pit itu lubang, ya. Jadi kalau pitfall trap itu adalah jebakan lubang yang jatuh begitu. Nah, banyak macamnya ini. Bahkan untuk serangga juga ada. Jadi untuk serangga mah ya gampang. Ini cuman pakai lubangnya itu cuman pakai bukan kotak plastik. Gelas plastik begitu, ada tanah dilubangin dikit, masukkan begitu, kemudian taruh air atau apa yang akan membuat si binatang itu jatuh, kemudian dia akan di situ. Tapi yang umum ya, pitfall trap ini bentuknya seperti ini ya, jadi ada lubang di tanah, kemudian kalau kita lihat ini dulu saya uji coba di Gunung Gede Pangrango pakai pralon. Ya, jadi udah habis dikeduk, kemudian taruh pralonnya, kemudian kita lihat. Nah, kalau kita lihat di sini, ini waktu itu kebetulan saya ke California dan di desa. Jadi itu di universitas begitu ya. Mereka punya satu lokasi yang tempat praktikum mahasiswa. Kemudian mereka punya pitfall trap yang banyak begitu. Kalau musim semi itu dibuka, makanya ada tutupnya. Nanti buat praktikum mahasiswa 1 semester, setelah itu ditutup lagi kalau nggak dipakai. Jadi mereka ada tutupnya. Nah, kalau Anda lihat seperti ini ada seperti pagar, ya, ini pagar pengarah. Jadi makanya namanya pitfall trap, karena ini ada lubangnya, kemudian pakai drift fence ya. Jadi fence itu adalah pagar pengarah, di mana nanti kalau binatangnya ini misalkan ada yang dia jalan, kemudian dia nabrak ke pagarnya, dia akan melipir, kemudian dia akan jatuh ke lubang. Nah, apa sih yang didapat untuk jebakan lubang seperti ini? Biasanya ini reptil, ya. Katak juga bisa, pokoknya binatang-binatang yang memang jalan di darat. Kalau untuk mamalia kecil mungkin, tapi kalau kurang dalam mereka bisa manjat kemudian keluar. Jadi pitfall trap ini memang biasanya lebih diarahkan buat amfibi dan reptil. Sementara untuk mamalia kecil biasanya pakai pakai jebakan-jebakan seperti yang tadi saya tunjukkan sebelumnya. Kalau untuk burung pakai jaring kabut, mamalia yang terbang juga itu juga pakai jaring kabut. Oke, kemudian juga ada peralatan tangkap yang aktif. Ya, ini bukan jebakan. Ini adalah kita mencari aktif, kemudian kita pakai alat tangkap yang aktif. Jadi perlu pakai tenaga manusia atau aksi mekanik untuk membuat alat ini aktif. Kembali lagi, kalau kita bicara ini penelitian, kita harus memastikan dia itu non letal, tidak membunuh.
Jadi contohnya banyak. Kalau dalam perikanan itu ya berbagai macam jenis jaring lempar itu ya alat tangkap aktif. Untuk satwa liar ada macam-macam, ada yang disebut cannon, roket, atau drop net, atau net gun. Ya, jadi contoh ini buat ikan atau mungkin kura-kura yang ada di rawa begitu, ini pakai jaring seine, ya. Jadi jaring yang biasa dipakai oleh nelayan-nelayan. Ini nangkep pakai jaring tuh ternyata nggak gampang gitu ya. Saya pernah nyoba, kalau kita ngelemparnya nggak bener itu nggak bisa dapet. Nah, kadang-kadang juga perlu pakai tenaga kan untuk melempar dengan cukup jauh begitu, sehingga ada bantuan dengan pakai cannon atau roket untuk melemparkan jaringnya kemudian menangkap satwanya. Jadi ada net gun, jadi intinya seperti pistol gitu ya, tapi bukan peluru yang dikeluarkan, tapi itu adalah jaring. Jadi begitu dia dikokang, kemudian ditembakkan, yang keluar adalah jaringnya. Kemudian jaringnya kemudian akan menutupi si mangsa apa yang kita akan tangkap. Kemudian drop net, ya sebenarnya intinya jaring tapi dijatuhkan begitu ya. Jadi kalau kita lihat, oke, binatangnya udah masuk di tengah begitu, dia masuk ke area yang ada jaringnya di atas. Kemudian entah dengan mekanisme apa, tarik satu tali gitu dari jauh, langsung ditarik, kemudian jaringnya jatuh, bisa menangkap hewan tersebut. Kemudian ada penyetruman, ya ini buat ikan, buat kura-kura, ini juga pakai penyetruman. Bahkan kami waktu itu pernah penelitian untuk ular air, kita juga pakai penyetruman. Ya, jadi hati-hati, namanya penyetruman walaupun kecil setrumnya, tapi bisa pengaruh ke manusia. Jadi Anda kalau misalkan nyetrum, ya kakinya harus pakai sepatu bot ya, atau memang dari pinggir, jadi nggak kena air. Kalau nggak ikut kesetrum sendiri kan kacau. Oke, jadi itu adalah alat-alat bantu yang bisa dipakai untuk Anda mendapatkan binatang ya yang memang menjadi fokus penelitian kita. Nah, pada saat kita sampling tadi kan dikatakan bahwa kita tahu tidak semua individu bisa dideteksi. Untuk itu biasanya yang dipakai adalah metode dengan menangkap hewan sedapat mungkin. Setelah itu, setelah kita dapat hewannya, kita tandai hewan yang kita tangkap, kita lepaskan kembali, dan kemudian setelah itu kita datang lagi, kita tangkap lagi. Jadi 2 kali penangkapan. Dan ada berbagai metode penghitungan, ada yang disebut Lincoln-Peterson, Schnabel, Schumacher-Ersmeyer, dan Joly-Seber. Jadi ini nama-nama orang sebenarnya, dan orang-orang inilah yang kemudian membuat teori, kemudian membuat hitungan untuk untuk menghitung kira-kira populasinya seperti apa. Jadi gimana sih maksudnya? Ya, jadi ini adalah pendugaan yang disebut sebagai metode penandaan dan penangkapan ulang atau mark recapture. Nah, kalau mau penelitian ini biasanya yang bagus adalah waktu pengamatan yang panjang. Tapi bisa juga sih kalau mau pengamatan yang pendek. Sebagai contoh, saya pernah melakukan penelitian untuk melihat ini populasi katak di sawah yang luasnya hanya ya berapa ratus meter begitu ya, atau kurang dari 1 hektar, berapa populasi kataknya di dalam. Dan saya menggunakan metode mark recapture-nya itu hanya dalam waktu 3 hari. Kenapa? Karena ternyata walaupun saya sebenarnya melakukan itu 3 bulan kemudian saya datang lagi dan hampir nggak dapat semua yang sudah ditanda. Dan ternyata dengan penelitian selanjutnya saya tahu bahwa katak itu relatif nggak menetap di satu tempat, dia ngacir kemana-mana. Sehingga kalau panjang
saya memang nggak bakal dapat populasi di situ karena dia sudah move on begitu ya. Yang saya dapatkan adalah populasi saat itu. Dan pada saat itu ya saya mengerahkan bisa sampai 10 mahasiswa itu waktu itu penelitian, nangkepin semua katak yang mungkin kita tangkap, kita kasih tanda, tandanya juga tidak unik. Jadi tandanya adalah berdasarkan hari, kita lepas lagi, 2 hari kemudian kita tangkap lagi, karena kita mengasumsikan kataknya masih ada di situ begitu. Kemudian setelah itu kita lihat berapa yang bertanda dan berapa yang tidak, kemudian melakukan penghitungan. Jadi populasi hewan memang kami duga berdasarkan rasio hewan yang bertanda versus hewan tidak bertanda yang ditangkap pada waktu berikutnya. Nah, secara umum hewan yang hendak diteliti pada lokasi tertentu ini ditangkap dan diberi tanda dilepas. Nah, waktu yang ditentukannya itu bisa besoknya, 1 minggu atau 1 bulan kemudian. Ya, jadi penangkapan ulangnya itu memang bisa ditentukan. Tapi memang untuk yang bagus untuk tahu bagaimana populasinya itu berfluktuasi, sebaiknya dilakukan dalam beberapa musim. Nah, sebelum kita mulai melihat bagaimana sih mark recapture itu, nah mark recapture itu ada beberapa asumsi bahwa semua individu punya kesempatan yang sama untuk tertangkap, kemudian hewan ditangkap, kemudian ditandai, ini tidak mempengaruhi hewan tersebut, ya perilakunya akan tetap sama dan mengurangi kesempatan tertangkap. Kemudian tidak ada kematian, penambahan imigrasi dan emigrasi selama proses berlangsung. Nah, ini yang paling susah. Makanya saya ketika penelitian yang katak itu memang hanya 2 hari kemudian langsung dicek karena tidak mau asumsinya itu menjadi batal gitu, karena pasti ada imigrasi dan emigrasi di dalam lahan yang saya pakai untuk penelitian. Nah, bagaimana nih hitungnya? Jadi katakan kita mau penelitian di satu area tertentu. Kemudian kita pengen tahu, ini burungnya ini berapa sih populasinya? Tunggu sebentar ya. Para mahasiswa, ini saya ada tamu yang datang. Ayah. Ya, ini mohon maaf, saya ini kan internetnya agak bermasalah, jadi IndiHome-nya mau datang. Mudah-mudahan nggak dimatiin ya. Jadi kalau ini M ini adalah populasi awal dari si binatang, ya kita tangkap si burungnya, kemudian kita kasih tanda nih semuanya. Ada 12 ekor, kemudian kita lepas lagi. Kemudian setelah kita lepas, kita berapa hari kemudian nangkep lagi. Dan C ini adalah jumlah burung yang tertangkap 2 kali, ya. Kemudian ada R, jumlah burung yang bertanda yang tertangkap ulang. Sehingga kita bisa menduga populasinya, di mana N-nya itu adalah dugaan populasi, M-nya ini adalah 12 ekor yang kita dapat pertama kali. Ya, T itu adalah burung yang sudah yang tertangkap kedua kalinya. Jadi waktu kedua kali kita tangkap kita dapatnya 8 ekor, bukan 12. Ya, jadi 12 kali 8 dibagi 3. Dan 3 ekor itu adalah 3 ekor yang sudah bertanda pada saat penangkapan pertama, kemudian ketika ditangkap kita melakukan penangkapan kedua, ternyata ketangkap 3 yang ada tandanya. Ya, jadi didugalah populasinya itu adalah 32. Semoga ini rada paham begitu ya. Jadi intinya adalah kita nangkap dulu, kemudian yang tertangkap kita kasih tanda, kemudian kita lepas.
Berapa hari berlalu, kita balik lagi ke tempat yang sama, kita nangkep lagi dengan metode yang sama, dapatnya berapa? Kalau di sini konteksnya dapatnya 8, ya, kemudian dari 8 itu dilihat mana yang bertanda, mana yang tidak bertanda. Dari rasio itulah kemudian kita kita hitung perkiraan bahwa oke, ternyata burung di situ sekitar 32. Kenapa sih kita pakai metode yang seperti ini? Intinya adalah karena ketika kita lakukan pengamatan, kita sebenarnya tahu bahwa kita nggak mungkin dapat semua burung yang ada di situ, karena kan ada yang ngumpet, ada yang ya kita tidak berhasil menangkap begitu ya. Jadi kita lakukan penangkapan berulang itu untuk melihat kira-kira menghitung populasinya itu berapa. Kira-kira begitulah. Nah, kenapa juga ditandai? Ya, karena kalau tidak ditandai, kita tidak tahu bahwa kita sebenarnya menghitung ulang apa yang sudah kita temukan apa tidak begitu ya. Selain itu juga dengan kita tandai, kalau kita melakukannya itu berulang-ulang kali, kita bisa memonitor individu itu. Misalkan pada saat kita tangkap, kemudian kita kasih tanda, itu kan biasanya dilakukan menghitung beratnya, misalkan panjang tubuhnya, dilihat kondisi tubuhnya. Nanti kita lepas, sehingga nanti kalau 1 tahun lagi kita ketangkap, kita lihat, oh dia tumbuh nggak sih, atau oh dia jadi ada luka atau tidak, begitu ya. Dan itu kita bisa catat terus, kita monitor bagaimana kondisi hewan itu. Jadi penandaan itu pentingnya adalah supaya kita bisa mendapatkan individu, bisa mengetahui individu yang unik. Karena kita kan ya nggak bisa ngenalin binatang dengan begitu saja. Tapi kita juga harus mempertimbangkan bahwa walaupun asumsinya tidak ada dampak dari penandaan, sebenarnya dengan kita memberi tanda mungkin ada dampak begitu ya. Tapi kita harus meminimalkan dampak tersebut. Kemudian kita juga harus tahu ini kita kasih tanda, tandanya itu permanen atau tidak. Dalam arti kata gini loh, kalau kita kasih tanda kura-kura, kemudian kita kasih spidol, pakai angka begitu ya. Ini kira-kira kalau kita 1 tahun lagi spidolnya masih ada nggak tulisannya? Kemudian atau kita pakai model kita kikir misalkan ya, atau kasih tato di tubuhnya yang lebih lama sehingga kalau kita 1 tahun lagi, 2 tahun lagi kita masih bisa ketemu itu. Kemudian individualitas data, tanda. Jadi begini, kalau setiap binatang itu, setiap individu kita temui, apakah kita kasih tandanya itu unik untuk setiap individu. Jadi yang si individu 1 dapat nomor 1, kemudian individu 2 dapat nomor 2, individu 3 dapat nomor 3, dan 4, dan lain-lain kodenya. Jadi itu unik, sehingga kita tahu, oh aku dapat si 4, oh aku dapat si nomor 6 begitu ya. Nih yang nomor 6 siapa nih? Ciri-cirinya dulu waktu ketemu, waktu awalnya itu berat badannya 3 gram, panjangnya hanya 2 cm, dan lain-lain begitu ya. Jadi kita tahu. Nah, tapi ada juga yang tidak individualisasi data. Jadi waktu saya dulu penelitian katak sawah, datanya itu, kataknya itu dapatnya ratusan dalam 1 hari. Kalau saya kasih nomor 1 sampai 100 aja udah pusing gitu ya. Padahal saya intinya bukan nggak penting itu. Saya hanya mau tahu mana yang sudah ditandain, mana yang kemudian tidak bertanda. Ya udah, tandanya sama aja semuanya dalam 1 hari itu. Potong 1 jari, ya jarinya jari kelingking, semuanya jari kelingking. Saya pasin lagi. Kemudian nanti 3 hari kemudian saya cek mana yang kelingkingnya udah pada copot itu, ya itu yang udah tertangkap, yang enggak berarti yang baru, yang tidak tertangkap pada saat itu. Jadi tidak ada individualitas data. Yang ada adalah data ditandain atau enggak. Tandanya semuanya sama. Ya, jadi kembali lagi kepada penandaan, kita harus terus mengasumsikan bahwa penandaan itu akan ada pengaruhnya, walaupun menurut teori
kita mengatakan tidak ada pengaruhnya begitu ya, tapi kita tahu bahwa ada pengaruhnya, apalagi kalau dipotong begitu ya, tapi kita harus meminimalkan pengaruh tersebut. Nah, apa saja bentuk-bentuk tanda yang biasa dipakai? Yang pertama adalah mutilasi. Namanya mutilasi artinya dipotong, ya. Untuk katak biasanya dipotong, potong jarinya. Sadis betul, tapi katak-katak yang kecil nggak berdarah kok, atau kalau darah dikit gitu ya. Dan sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa penandaan seperti ini efektif, murah dan cepat. Tinggal potong doang begitu ya. Walaupun beberapa peneliti menganggap ini berisiko bagi katak. Jadi untuk mencegah infeksi, biasanya guntingnya harus dibersihkan dengan alkohol 70%. Kemudian ada yang beberapa juga menghindar karena biasanya ada kodenya tertentu untuk penomoran. Nomor 90 dan 9 itu adalah hitungannya untuk jempol. Dan untuk jempol itu tidak boleh dipotong karena katak jantan pada saat ampleksus, yaitu pada saat kawin, dia akan naik ke badan si betinanya dan menggenggam badan betinanya menggunakan jari jempolnya itu. Jadi supaya dia masih bisa menggenggam, jempol tidak boleh dipotong. Tadi saya katakan, ketika memotong itu ada kodenya. Jadi kalau normal saja, tidak pakai tidak pakai individualitas data, kita motong jari kelingking ya kelingking semua, udah nggak usah pakai ribet-ribet dianggap hitung. Tapi kalau Anda pakai individualitas data, mau tidak mau Anda harus bikin satu kode untuk memberikan nomor kepada si individu itu. Apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Jadi berdasarkan posisi kakinya yang dipotong yang mana. Ya, jadi ini kalau Anda lihat kemudian ada kode 50, 40. Ini untuk mengatakan kalau misalkan jari 55 yang dipotong, itu berarti 50 dipotong ditambah 5. Karena kan nggak ada lagi tuh kodenya. Jadi yang bagian kanan ini untuk menyatakan satuan dan ratusan, sementara yang sebelah kiri untuk menyatakan puluhan dan ribuan. Jadi mesti dirapih tuh nyatetnya. Ya, jadi sebenarnya kode ini bisa bikin-bikin sendiri aja, asal Anda tahu kodenya Anda itu apa artinya begitu ya. Jadi mesti dicatat dengan seksama. Tapi kalau enggak ya kita bisa gunakan kode-kode yang sudah dibuat oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Ya, misalkan ini sudah dilakukan oleh beberapa orang dan kita tinggal menggunakan saja. Dan bentuknya seperti apa sih kalau dipotong? Nah, ini contohnya nih. Ini katak bukan katak Indonesia ya. Ini kalau nggak salah di Afrika dipotong nih. Dan dia agak bengkak karena kayaknya memang bentuknya itu agak bengkak. Jadi kalau katak-katak seperti kodok buduk saya suka nggak tega juga untuk motongnya karena tebal. Tapi kalau katak sawah itu jarinya tuh ramping-ramping tipis. Malah kita harus hati-hati kalau motong itu jangan cuma ujungnya doang, mesti sampai ke bawah ke pangkalnya. Karena kalau enggak nanti kayak ada tumbuh lagi terus kita bingung ini sebenarnya bekas dipotong atau dia gigit sendiri ya antara mereka berantem begitu. Nggak jelas. Oke, itu tadi katak dipotong. Sebenarnya ada juga yang lain dipotong, misalkan kadal juga berapa tuh bisa dipotong begitu ya. Nah, bagaimana dengan kura-kura? Nah, kura-kura yang punya plastron yang keras biasanya dikikir. Jadi ini kalau kita lihat ya, kikirnya pakai kikir biasa begitu ya, karena kan memang tempurung kura-kura itu kan keras begitu. Kemudian kan dia ada keping-kepingnya ini, keping-keping plastron dan ini dikasih nomor. Dan nomor inilah yang nanti kemudian dibuat kode. Kalau ini dikikir berarti ini nomor 2, kalau
apa namanya, nomor 2 dan 2, jadi ini strip-strip atau kodenya ini 9, ini nomor 9-nya di sini sama nomor 3 strip 0 begitu ya. Jadi apa namanya, ada kodenya khusus. Jadi tergantung Anda mau pakai kode apa. Ya, jadi ini bisa dilihat bentuk pikirannya dan ini sebenarnya tidak terlalu mengganggu si kura-kuranya. Ya, ini bisa kelihatan. Kemudian setelah dikikir, kemudian biasanya dia akan diukur dulu panjangnya, berat badannya, kemudian dikasih tanda, dilepas lagi entah itu di sungai atau yang lainnya. Nah, bagaimana dengan kura-kura yang lunak? Bisa penandanya dengan katak, dengan pemotongan pada jari. Cuma saya nggak tega karena tebel banget ya, jadi berdarah. Jadi saya pernah nyoba, malah saya kasih apa namanya? Sayang saya lupa untuk naruh fotonya karena saya nggak tahu fotonya itu ada di mana. Jadi kura-kura ini kita kan punya kayak kabel, bukan kabel ya, untuk mengikat kabel dari plastik yang warna-warni, ada warna kuning, putih, hijau begitu, yang nanti ada apa namanya kayak penguncinya begitu. Jadi kalau kura-kura lunak itu kayak kulit bagian plastronnya itu, sehingga kalau dibolongin itu pakai pembolong untuk apa namanya, waktu itu kita pakai pembolong untuk ikat pinggang laki-laki itu kan yang dari kulit itu, kalau Anda beli kemudian ternyata Anda ramping gitu kan, mau nggak mau itu dibikin lagi bolongannya. Nah, bolongannya itu kan ada alatnya khusus yang diketik kemudian jadi keluar buletan. Nah, itu juga pakai itu pinggirannya, kemudian dikasih apa namanya plastik warna-warni itu seperti kabel begitu, kemudian bisa jadikan kode. Ya, jadi sebenarnya pemberian tanda itu tergantung dari kita mau pakai apa. Ya, jadi ini adalah contoh-contoh yang sudah pernah dilakukan oleh orang, tapi selalu terbuka kemungkinan buat kita peneliti untuk menggunakan apa namanya cara lain. Ya, jadi kreativitas Anda itu sangat perlu sekali. Oke, mutilasi ini untuk buaya, misalkan dipotong bagian atasnya sisiknya ada posisinya, atau ini untuk biawak yang ukuran besar begitu ya, dipotong bentuk V di beberapa tempat, kemudian ya yang kasih tanda itu harus tahu juga bentuknya seperti apa. Oke, kalau tidak apa namanya tidak dipotong, mungkinkah untuk memberikan tanda dengan alat elektronik? Mungkin. Ya, ada yang namanya PIT. Ya, PIT tag. Jadi passive integrated transponder. Intinya adalah memasukkan transponder ke dalam tubuh si hewan tersebut. Kemudian ya memang nggak kelihatan dari luar, susahnya begitu. Jadi kalau kita masukkan itu, kemudian bentuknya macam-macam, ada yang panjang, ada yang bulat seperti tapi kecil, biasanya sangat kecil sekali, masukkan di bawah apa kulit biasanya. Kemudian nanti ditangkap lagi, kemudian pakai scanner kayak scanner di karena ini dalamnya nanti akan keluar tuh kode-kode kayak barcode gitu. Kemudian nanti kita akan tahu, oh ini udah dikasih tanda apa belum. Ya, ini pada katak ada yang ada di atas begitu ya, ada juga yang di bawah. Ini contohnya di dalam nih, misalkan ular ini taruh apa pitak. Beberapa juga contoh juga kayak ikan arawana sekarang kalau yang ditangkarkan itu kan mereka juga dimasukkan chip. Kemudian nanti bisa di scan gitu sehingga tahu oh ini dari penangkaran bukan ngambil dari alam. Jadi chip-chip seperti ini yang sekarang banyak dilakukan. Chipnya biasanya murah, yang mahal scannernya. Ya, karena dia harus bisa membaca kode itu. Kemudian cara lain, ya ini pada ikan sih sebenarnya, tapi bisa dilakukan juga untuk beberapa satwa yang kulitnya agak transparan. Jadi dimasukkan pewarnaan fluorescence. Jadi intinya nih pakai pemanas, kemudian kayak
dari apa namanya fluorescence-nya ini seperti fluorescence-nya itu kayak lilin ya. Jadi dipanaskan dia cair kayak disuntikan ke dalam bawah kulit nanti akan keluar. Kemudian dikasih model mungkin warna yang kemudian apa ya? Dikasih kode gitu ya warnanya bisa apakah misalkan kuning, merah atau merah, hijau, oranye begitu ya dan itu kodenya. Jadi kita mesti tahu tentang kode ini. Tanda lain adalah tato atau branding, ya ini contohnya pada katak. Tapi kalau kita lihat seperti sapi begitu ya, kuda yang di apa namanya peternakan itu kan ditato, ya dicap gitu. Jadi jelas ini punya siapa. Ini intinya seperti itu. Namanya tato itu kan apa namanya untuk menunjukkan identitas. Jadi kalau ini ada yang pada betato itu, kalau ya amit-amit sih. Kalau ada apa-apa sebenarnya paling gampang itu buat dicirikan gitu ya. Karena kan biasanya oh ini cowok betato, tatonya gambar apa begitu ya. Jadi ya tato itu walaupun indah tapi juga sangat mencirikan sesuatu sebenarnya. Oke, dicek. Ya untuk saya mestinya masukin itu. Dulu penelitian mahasiswa saya untuk komodo ya, karena dia penelitian perilaku, kemudian yang paling gampang untuk mengetahui si binatang yang dia lagi teliti adalah dikasih cat. Dan ini hanya memang berlaku di tempat yang yang kering begitu ya, karena cat yang dipasang itu harus cat yang tidak beracun. Jadi kalau bisa water base. Nah, water base ini kan seringkali dia nggak tahan lama juga, sering pudar begitu ya. Nah, cat ini biasanya memang lebih banyak untuk reptil, jadi untuk ya kada, komodo, kemudian kura-kura yang ini pakai cat begitu ya, bisa pakai cat kuku. Kalau kura-kura yang keras, plastronnya keras itu bisa pakai cat kuku atau cat yang tidak kering, yang tidak beracun. Nah, memang masalahnya biasanya cat-cat ini nggak bertahan lama. Jadi sampai dia pergantian kulit, dia bisa bertahan lama. Kemudian biasanya ya walaupun kenyataannya tidak dilakukan sih, ketika mahasiswa saya penelitian untuk komodo ya nggak mungkin dia bersihin kulitnya. Yang ada komodonya dia lihat dulu dari jauh begitu, masuk ke dalam areanya, kemudian dia ngelemparin aja catnya itu. Karena kan kalau enggak dianya yang dikejar begitu ya. Dan memang sebaiknya ditaruh tanda pada posisi yang tidak mengganggu. Oke, kemudian tanda apa lagi yang bisa dipakai untuk binatang? Ada untuk burung. Nah, burung ini kan nggak mungkin dicet, nggak mungkin dipotong jarinya juga nggak mungkin, jarinya cuma segitu-gitu aja begitu ya. Jadi kasih apa tandanya? Nah, kalau burung itu khas dia pakai ring atau pakai cincin. Ya, jadi burung bercincin. Mungkin kalau pernah pengamatan burung di mana tiba-tiba ini burung kok aneh ya, ada apa gitu ya, burung bercincin. Nah, itu artinya burung ini juga dipakai untuk penelitian. Dan sebenarnya ada kayak asosiasinya begitu ya. Jadi kalau kita di Indonesia mau melakukan pencincinan burung itu harus ngelapor dulu kepada orang BRIN tuh, Bu Dewi, karena dia yang jadi hostnya untuk Indonesia. Sehingga nanti terdaftar tuh berapa burung yang dicincin, nomor berapa sampai berapa gitu. Sehingga nanti kalau ada orang katakan ketemu burungnya, kemudian dilihat ada cincinnya, dia akan tahu, oh kode sekian-sekian ini yang nyincinin ini siapa, organisasinya, kapan dilakukannya. Jadi ada database. Jadi nggak bisa main sembarang main nyincinin. Jadi biasanya orang yang penelitiannya pencincinan burung biasanya dilakukan bersama-sama dengan melakukan jadi bird banding ya istilahnya, kalau bahasa Inggrisnya itu dilakukan bersama-sama dengan mesh netting, dengan jaring kabut. Jadi dua hal itu biasanya. Karena kalau jaring kabut udah ketangkep,
Ya masa cuma diukur-ukur gitu aja gitu ya, sekalian aja dikasih tanda gitu. Jadi biasanya orang misnetting sekalian juga dengan bird banding, walaupun tidak selalu. Dan cincinnya seperti apa ya, macam-macam, ada yang dibuat dari plastik seperti ini ya, dan posisinya biasanya memang ada di kaki, entah itu di bagian atas. Kalau kita lihat ini kan ada 2 model ya, di bawah dan di atas ini, dan ini setiap pengelolanya sudah tahu. Nah, tidak semua sih sebenarnya itu melakukan pakai bird banding. Ada juga yang pakai klip dengan tanda nomor dari jauh begitu, yang bisa kelihatan dari jauh, diklip di sekitar sayap. Ya, tapi ini juga harus dilakukan dengan benar supaya dia tidak ganggu ketika burungnya terbang. Ini biasanya dilakukan untuk burung-burung raptor yang besar begitu ya. Kenapa dilakukan ini? Karena susah banget nangkep burungnya. Dan penelitinya ingin gimana caranya supaya kalau ada burungnya lewat, terbang atau apa, kemudian pakai kekeran, dilihat, oh ini ada kodenya, tinggal catat, nggak usah pakai repot-repot lagi, mesti ditangkepin. Sementara kalau pakai cincin seperti yang kecil seperti ini, kan nggak kelihatan tuh nomornya. Mau nggak mau mesti ditangkap lagi. Tapi lebih gampang yang kecil dibandingkan burung-burung yang besar. Jadi ya untuk burung yang besar digunakan metode lain. Oke, dan metode-metode teks seperti ini juga dilakukan untuk satwa besar lainnya. Misalkan ya untuk penyu. Penyu juga ada teks seperti ini. Bisa ditaruh di flipper, ada juga yang ditaruhnya di plastronnya. Jadi tergantung. Nah, itu biasanya ada yang dari plastik, ada juga yang dari kalau ini stainless steel ya, baja anti karat. Nggak boleh yang pakai tidak anti karat, soalnya ini kan dia ke laut, asin. Jadi harus pakai itu. Kemudian ini rhino, badak. Taruhnya di kuping, pakai kode tulisannya besar, jadi bisa kelihatan. Oke, nah memang pentingnya penandaan itu adalah untuk memastikan individualitas data. Tapi kadang-kadang kan kita berpikir nih, mungkin nggak sih kita membedakan individu dari ciri-cirinya saja? Ya, misalkan kalau kita pakai foto, ya kalau manusia kan jelas tuh. Ya ini foto zaman muda dulu nih, saya masih kurus nih. Dan beberapa asisten saya. Kan kita bisa lihat, oh ini yang perempuan, ini yang laki, kemudian ciri-cirinya bagaimana, yang hidungnya kebangir, warnanya apa, kulitnya lebih gelap dan lain. Ciri-cirinya ada. Jadi kita tahu ini si A, si B, si C ya. Manusia kita sudah terbiasalah untuk membedakan antar individu. Walaupun kalau kita ke negara baru misalkan, kita agak sulit tuh ngebedain. Apalagi misalkan orang Afrika, kita ke Afrika gitu, terus semuanya aduh sama aja, semuanya hitam gitu ya, kita bingung. Tapi lama-lama kalau kita ke sana di situ lama-lama kita bisa membedakan. Kalau orang Indonesia kita udah jelas tuh bisa membedakan, oh ini si Anu yang rambutnya keriting lah atau bagaimana. Nah tapi harus diingat, ketika kita menggunakan ciri-ciri individu itu buat pembeda, kalau kita melakukannya jangka panjang seringkali itu ada perubahan. Misalkan, ini kan tas bayi nih. Ketika remaja kan agak beda gitu ya. Apa ciri yang utamanya yang kita tetap tahu bahwa ini adalah orang yang sama. Nah, ini konteks manusia. Belum lagi nanti kalau ditambah orangnya sudah dewasa, udah tua begitu. Kan ada perbedaan, tapi ada ciri-ciri utama yang tetap membuat kita tahu bahwa ini tetap si A. Nah, kalau kita mau melakukan hal seperti ini pada hewan, kita juga harus memastikan ada ciri-ciri tertentu yang tidak akan berubah seiring dengan waktu. Penggunaan atau
penandaan dengan melihat ciri-ciri khusus ya individu itu sebenarnya banyak dipakai untuk penelitian pada satwa di laut, terutama untuk satwa-satwa besar di laut, mamalia air, paus begitu ya. Karena apa? Memang susah nangkepnya. Dan seringkali ketika peneliti itu mengikuti mereka, yang terlihat adalah cuma sebagian besar dari badan si binatang itu. Tapi ketika mereka melakukan beberapa foto, terlihat oh ternyata ada ciri-ciri khusus dari si binatang itu. Misalkan ini flipernya ada yang groak kanannya, ada yang bentuknya berbeda, dan itu yang dipakai dimasukkan ke database, kemudian itu dipakai untuk membedakan si A dengan si B. Kemudian orang mulai berpikir, kalau itu bisa dilakukan pada pada paus, kalau binatang yang ada coraknya itu bisa tidak? Ya. Untuk orang awam, binatang seperti harimau itu mungkin semuanya loreng-loreng gitu ya. Loreng-lorengnya sepertinya sama saja. Tapi ternyata penelitian menunjukkan bahwa setiap loreng dari si harimau itu berbeda. Sama seperti sidik jari kita. Jempol Anda kalau dilihat ada sidik jarinya kan semuanya cuma kayak ada muter-muter begitu ya, garis-garis muter-muter. Tapi kan ternyata garis-garis muter-muternya itu kan berbeda untuk masing-masing orang. Makanya dipakai untuk melihat kejahatan atau yang lainnya, atau sekarang buat jadi presensi begitu ya. Kalau pegawai negeri kan ada istilah itu yang fingerprint begitu. Jadi begitu datang nempelin jempol, kemudian udah oh ini si A datang beneran, tidak pakai jempolnya orang lain. Jadi inilah yang kemudian dipakai untuk membedakan individu. Karena binatang-binatang seperti ini ya memang bisa pakai radio collar, tapi nggak selalu gampang. Kalau misalkan kita hanya dapat data foto saja, misalkan fotonya itu karena dari kamera trap, fotonya banyak, kita ingin tahu ini yang lintas ini si harimaunya harimau si A terus atau ada si B, si C, si D gitu ya. Jadi ini kemudian diambillah foto sebanyak mungkin, dimasukkan ke dalam database, dibuat algoritma untuk melihat perbedaan dari loreng-loreng si harimau tersebut. Dari situ kemudian bisa dilihat ini si A, si B. Jadi persis seperti Facebook atau mungkin IG juga nge-tag. Saya nggak tahu IG bisa nge-tag orang langsung otomatis nggak ya? Kalau Facebook kan bisa tuh dulu. Jadi begitu kita masukin foto misalkan rame-rame, dia akan otomatis bilang, ini Eis gitu kan. Atau ini siapa gitu. Kadang-kadang kalau kakak adik atau apa tuh suka salah itu. Deketan, mungkin ada ciri yang sama yang kita juga nggak tahu apa gitu, tiba-tiba nama kakaknya tuh yang keluar. Padahal itu adiknya. Ya. Tapi algoritma dari Facebook pada saat itu kan memang, atau sekarang kita algoritma dari sosial media itu sudah bisa nge-tag orang yang fotonya memang sudah ada database yang sering kita tag. Seperti itu kira-kira bagaimana operasi dari pembuatan identifikasi satwa liar dengan menggunakan foto. Ya, dan ini sangat berkembang sekali ya. Di Indonesia belum banyak berkembang yang untuk tiger, memang orang sudah menggunakan apa yang sudah ada programnya. Tapi misalkan untuk katak yang ada ada coraknya juga itu belum. Jadi salah satu dosen Anda ini salah satunya lagi mencoba juga memungkinkan nggak untuk katak karena ada katak-katak yang punya corak khusus. Oke, jadi tadi adalah kita mencoba menggunakan data sampling dengan tanda lepas tangkap, mulai dari yang tandanya itu jelas-jelas kita tandai dengan dipotong atau yang lainnya, sampai tanda yang
memang kita melihat berdasarkan ciri-ciri khusus hewannya. Oke, selanjutnya adalah kita melakukan inventarisasi dengan kita asumsikan semua individu itu bisa dideteksi. Jadi kita melakukan sensus. Jadi kalau sensus, namanya sensus ya, kita hitung semua individu yang termasuk populasi satwa tertentu yang objek penelitian kita pada area tertentu. Ya, jadi kata asalnya sih sensere, artinya memperkirakan. Contohnya apa? Nah, seperti ini, misalkan pergi ke savana, kemudian lihat, wah banyak sekali binatang, wild beast. Kemudian tinggal hitung deh sensus. Kita foto, hitung satu-satu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pusing sih pusing, tapi bisa dihitung. Ya, sayangnya di Indonesia susah dapat ini kayak begini karena kita kan hutan lebat. Jadi nggak kelihatan binatangnya dan nggak ngumpul binatang-binatang kita, jarang sekali. Beberapa di savana, misalkan di baluran itu mungkin bisa. Saya nggak tahu kalau yang di habitat-habitat yang ada di Sumatera. Dan ini bisa dilakukan dengan banyak cara, misalkan ya pakai QuickBird image dari atas, GeoEye 1 image kemudian dihitung, ya. Kemudian pakai aerial apa namanya, pakai drone begitu ya, tinggal dihitung seperti itu. Ini juga foto. Ini menggambarkan populasi buaya yang mungkin kita susah untuk menghitung kalau tidak dia lagi keluar. Dan ini dilakukan malam hari karena buaya kalau malam matanya itu seperti menyorot begitu ya. Jadi dari atas diambil foto, kemudian tinggal hitung. Itu matanya ada berapa ekor. Nah, ini sensus seperti inilah. Dan alatnya ya memang kita mau tidak mau harus memastikan bahwa bisa terlihat. Oke, jadi untuk sensus ini beberapa yang dilakukan antara lain juga menggunakan kamera jebak ya, kamera trap. Saya nggak tahu nanti Anda ada praktikum nggak untuk kamera trap. Kamera trap ini sangat bekerja sekali untuk satwa-satwa yang berukuran besar. Saya sedang punya penelitian melihat bagaimana apakah kodok buduk yang saya beri perlakuan eksperimen callback pemanggilan ulang itu akan datang ke kolam apa tidak. Saya pakai kamera trap untuk melihat dia datang apa tidak. Susah banget karena kecil binatangnya. Dan itu kita juga harus masangnya itu dengan memastikan angle-nya dan lain-lain itu pas. Sementara kalau yang besar-besar itu kan pada gampang seperti ini. Kemudian ya untuk melihat populasi dengan tadi langsung begitu ya. Kadang-kadang juga nggak bisa langsung juga. Yang kita lihat itu adalah misalkan tanda-tanda sarangnya. Syukur-syukur dapat binatangnya. Kalau pakai drone seperti ini, ya kita nggak sekedar terbang begitu saja sebenarnya. Itu harus dipastikan misalkan arealnya ini, luasannya berapa, kita bikin grid, kemudian diambil foto, kemudian setelah itu hasilnya kita lihat ciri-cirinya begitu ya. Ada nggak? Kalau kita lihat ini kan orang hutan di sebelah kiri ini bawah nih ada yang coklat-coklat nih ada orang hutannya, kemudian ada sarangnya. Jadi bisa dihitung berapa jumlah orang hutannya, berapa sarang yang ada di situ. Karena orang hutan itu kan tiap hari bikin sarang berganti-ganti. Kemudian bisa diperkirakan populasinya. Jadi nggak segampang seperti ya tadi kalau kita di savana kemudian bisa lihat langsung berapa ekor wildebeest-nya misalkan atau jerapahnya atau yang lainnya. Ya, jadi penelitian menggunakan drone ini ya sekarang sudah mulai berkembang. Ini juga udah lama, mahasiswa saya dulu penelitian menggunakan drone untuk melihat bagaimana sih hasil dari areal foto. Kalau kita pakai kelihatan nggak binatangnya,
kita bisa nggak memperkirakan ukurannya juga dan lain-lain. Jadi ini sangat menarik dan masih terbuka kemungkinan untuk penelitian. Jadi kami juga pernah mencoba waktu itu misalkan untuk melihat mungkin nggak untuk melihat buaya, dan kita mulainya juga uji cobanya itu bikin kayak cardboard buaya bohongan begitu ya. Kita taruh di kolam dekat kampus, kemudian kita pasang, kita terbangkan drone, kemudian kita lihat sejauh mana kita bisa melihat apa namanya buaya bohong-bohongannya itu. Jadi ada uji coba dulu sebelum dibawa ke lapang. Oke, nah jadi ini terakhir sebenarnya kita mau bicarakan mengenai teknik sampling tanpa menangkap ya. Kalau tadi kan kebanyakan menangkap, walaupun ada juga beberapa yang menangkap hanya menangkap gambar begitu ya, tapi itu tidak termasuk menangkap sebenarnya. Jadi kalau kita sampling tanpa menangkap dan itu kita pakai sebagai apa namanya bukti bahwa keberadaan satwa ini, kita bisa melihat dari pertama jumlah sarang ya. Ini bisa dilihat. Kemudian hidroakustik itu kalau di air kita lihat ada suara-suara di air tidak seperti apa namanya mamalia air kan dia mengeluarkan suara. Kemudian kamera dengan menggunakan infrared atau night vision atau kamera trap kita bisa lihat, atau kita menghitung dari mobil, ambil gambar ya citra satelit atau kita terbang di atas satuannya tadi. Kalau zaman dulu orang pengamatan dari atas itu pakai helikopter. Kita sekarang beruntung dengan dikembangkannya drone. Jadi drone itu bukan sekedar untuk kita sekarang buat selfie-selfie gitu ya dari atas, kita piknik-piknik kemana, enggak. Pengembangannya sangat jauh ke depan dan memang pertama kali ketika dikembangkan sebenarnya untuk militer. Sampai sekarang aja kan yang dikembangkan di dunia itu adalah untuk perang. Jadi bayangkan suatu saat ketika perang ya yang bawa bom segala macam enggak orang lagi, cuma drone. Kemudian menghitung jejak, menghitung feses mamalia yang ditemukan. Kemudian kita juga bisa menghitung berdasarkan tadi jumlah mata. Ketika tadi kita lihat gambar apa namanya gambar dari buaya itu, yang kita hitungkan matanya begitu ya. Atau kita menghitung suara burung atau katak ini kan dia mengeluarkan suara. Jadi ya kita datang ke lapang, kita diam, dan ini ada ini juga ya, ada prasyaratnya. Kita sudah tahu itu suara burung apa, atau kita sudah tahu itu suara katak apa gitu ya. Jadi kalau kita nggak tahu ya percuma juga. Jadi kita bisa menghitung suara. Ya, jadi ini adalah untuk mengetahui satwa, kita berdasarkan indeks ya, kita bisa tadi pellet count, nest count, atau track count. Jadi keberadaan hewan ini bisa kita buktikan baik karena kita ketemu langsung, ya baik individu dewasanya maupun anaknya, ataupun tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa? Jejak, misalkan kita lihat, oh ini, wah ternyata ini hati-hati nih, ada jejak harimau misalkan Anda ke hutan gitu ya. Kemudian tambah lagi ada suara auman macan gitu kan ya, kabur sudah semuanya. Atau Anda melihat wah ini sarang apa nih? Oh, sarang ular lagi misalkan. Ada sisa-sisa kulitnya pula. Udah, wah ini hati-hati nih ular apa gitu ya. Karena ular kan berganti kulit, jadi kita bisa tahu oh, pasti di sekitar sini ada ular. Ini. Atau ya kita lihat tadi bekas sarang apa bulu-bulu segala macam sehingga kita tahu oke di sini ada burung ini ada bulunya kelihatan. Nah, kita bisa menghitung hewan berdasarkan jejak. Contohnya kalau ada yang penelitian misalkan penelitian penyu ya, penyu kan di laut tuh benar. Tapi kalau penyu betina dia pada masa-masa tertentu akan naik ke pantai untuk bertelur. Hanya penyu betina saja, penyu jantannya enggak. Ketika dia naik,
bertelur ya, tentunya ada jejaknya. Nah, ini jejaknya seperti ini nih. Seperti tank, nanti ada jejak yang naik ke atas, kemudian nanti ada jejak turun balik ke bawah. Nah, jadi bisa dihitung ada berapa jejaknya. Kalau jejaknya misalkan turun naik sepasang itu ada satu ekor yang naik. Tapi kemudian kita lihat, wah kita jalan lagi berapa meter, kemudian ada lagi jejak. Kemudian kita lihat lagi. Jadi kita bisa melihat, oh ini dalam 1 kilometer pesisir pantai ternyata kemarin ada 10 ekor penyu betina yang naik mau bertelur. Jadi kita bisa catat, oh kita kirain 10. Kemudian tiap jejak penyu itu bentuknya beda untuk setiap spesies. Jadi Anda bisa belajar bahwa oke, ini penyu hijau nih, oh ini penyu sisik begitu ya. Kalau ada yang belajar lebih lanjut akan tahu. Dan kita kan nggak banyak, hanya 6 spesies penyu yang ada di Indonesia. Jadi kita aman, gampang belajarnya. Nah itu tadi penyu. Bagaimana dengan yang lainnya? Banyak kan, mamalia juga jejaknya beda, burung jejaknya beda, sehingga kita bisa tahu kira-kira oh ini jejak apa. Nah, jadi biasanya dulu kalau di kami di Fakultas Kehutanan itu salah satu latihannya adalah mahasiswa kemudian ke lapang kemudian bikin jejaknya itu dikasih gipsum. Terus jadi mahasiswa belajar untuk bikin gipsnya itu cetakannya, kemudian nanti ditaruh di lab, kemudian nanti dilihat ini kira-kira jejak apa. Jadi belajar dari situ. Nah, selain dari jejak, bisa juga dilihat dari kotoran yang dikeluarkan. Kotoran gajah kan beda sama kotoran musang, begitu ya. Jadi kita juga bisa belajar bentuk-bentuk dari kotoran. Agak menjijikan memang, tapi ya namanya juga orang belajar, begitu ya. Dan itu harusnya untuk orang-orang yang benar-benar semangat untuk belajar itu bisa punya kayak database seperti ini gitu ya. Ini loh, ini kotoran musang. Oh ini kotorannya tapir. Oh ini kotorannya gajah. Oh ini kotorannya kotoran harimau misalkan. Oh ini kotorannya orang utan. Sehingga kalau ketemu nggak perlu dengar suaranya, nggak perlu ketemu jejak lainnya, tapi dari kotorannya bisa tahu, oh di sini ada binatang apa. Oke, jadi itu kira-kira yang bisa saya sampaikan ya. Kita masih punya sekitar 10-15 menit kalau ada yang mau bertanya. Jadi kita masih bisa sedikit ada diskusi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada yang mau bertanya dari sekian banyak contoh yang saya sampaikan. Silakan, Pak Ros. Ya, Ibu, terima kasih. Izin bertanya mengenai, tadi itu perhitungan itu ya, populasi, rumus perhitungan populasi itu, kalau misalnya penangkapannya lebih dari 2 kali, bagaimana, Ibu? Iya, penangkapan lebih dari 2 kali itu bisa ya. Jadi ada, saya tuh nggak kasih itunya ke Anda, hitungannya. Yang saya kasih itu yang simple banget, kayak yang tadi, hanya untuk memahami saja. Jadi tangkapnya itu kan hanya sekali. Tapi ada yang tangkapnya lebih sekali, apalagi kalau itu memang penelitiannya yang panjang. Jadi itu ada sendiri rumusannya, dan Anda bisa gunakan itu. Nanti kalau Anda misalkan penelitiannya memang serius, misalkan menggunakan itu, nanti bisa dikasih, Anda bisa baca lebih lanjut bagaimana rumusannya. Tapi memang bisa dilakukan kalau berkali-kali, karena memang penelitian seperti ini bagusnya memang lebih dari sekali. Ya, Pak Ros. Oke, Eka, mangga. Ada, Bu. Izin bertanya, Bu. Tapi ini tentang ikan ya, Bu. Ikan, oke. Nah, ini kan ada ikan archerfish, Bu, di mana ikan archerfish ini menyemburkan
untuk mencari mangsanya itu menyemburkan air Supit ya? ya Bu. Menyemburkan air dari mulutnya tepat pada mangsanya. Dan yang menjadi pertanyaan saya, adakah kemungkinan penembakan tersebut meleset pada mangsanya dan bagaimana jika semburannya salah sasaran seperti manusia, Bu? Menarik ya. Saya belum pernah, saya nggak pelatihan tentang ikan supit ya, tapi kalau sepanjang saya tahu ikan supit itu punya kemampuan yang cukup tinggi itu untuk memastikan bahwa sudut yang melepaskan apa ya ludahnya atau petikannya itu sesuai supaya binatangnya jatuh begitu. Tapi mesti dicek lagi berapa persen kemungkinan dia tidak berhasil. Saya rasa seperti apapun kalau nggak berhasil mereka pasti akan nyoba lagi begitu ya Eka. Kayaknya. Tapi ini bisa dicek juga karena harusnya ada yang penelitian seperti itu mungkin. Dan saya selalu senang tuh dengan perilaku-perilaku seperti itu karena kan kita memang harus harus benar-benar melihat begitu dan mungkin pakai sedikit eksperimen untuk melihat bagaimana keberhasilannya berapa persen. Kalau nggak berhasil dia akan pergi atau dia akan coba lagi gitu. Kalau kemungkinan besar sih dia akan coba lagi. Itu Eka ya, jadi mesti dilihat lagi Eka. Saya juga nggak terlalu tahu banget sih soalnya. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke, Ari, mangga. Oke Bu, makasih atas kesempatannya. Saya pengen nanya Bu, dalam beberapa hewan kan memiliki ini Bu ya cara hidup yang berkelompok gitu Bu. Ya. Nah pada saat kita ingin melakukan perhitungan populasi, itu untuk menghindari double counting itu seperti apa ya Bu? Pada saat di lapangan nanti. Ya, oke. Jadi penelitian populasi untuk hewan yang berkelompok tuh enak. Karena kita datang ke situ langsung melihat semuanya karena dia berkelompok. Ya. Jadi contoh misalkan rusa mungkin ya. Rusa kan pakai kelompok. Kemudian monyet ekor panjang kalau di alam. Dia kan berkelompok. Nah, mau tidak mau memang kita harus memahami ciri-ciri dari masing-masing kelompok itu. Dan kalau kita memungkinkan memang langsung dapat foto satu kelompok, itu Anda sudah dapat langsung satu populasi. Tanpa kita heboh melihat kita double counting apa enggak. Ya, karena kan begitu kita mengamati, kemudian kita langsung menghitung apa yang terlihat di depan mata kita. Kemungkinan kita akan tidak double counting. Kemungkinan. Nah, kadang-kadang saya punya cara nih. Kalau katak kan juga suka sama tuh di dalam kolam bersuara banyak, kemudian atau kita lihat ada banyak begitu kita coba ngitung nanti ada yang lompat-lompat. Kita nggak tahu nih sama apa enggak. Biasanya kami ini menggunakan metode memang pakai perkiraan lagi. Jadi kita hitung berdua apa 3 orang begitu ya. Kemudian kita punya hitungan masing-masing tuh. Ada yang hitungnya 15, ada yang hitung 17, ada yang hitungnya 13. Kita rata-ratakan. Itulah hasil yang terbaik yang bisa kita katakan untuk populasi itu ketika kita lihat dalam populasi yang gerombolan besar begitu ya. Kadang-kadang juga misalkan dalam foto saking banyaknya nggak mungkin dihitung semuanya. Diambil lagi di foto besar, kemudian diambil lagi satu kotak begitu, dihitung tuh berapa ekor di situ, dikalikan ukurannya ya yang kira-kira di mana gridnya itu berisi, kemudian dikalikan. Jadi kadang-kadang kita memang tidak bisa dapat sensus angka yang definitif, tapi kita bisa dapat angka yang kira-kira mendekati angka itu. Ya, jadi tidak selalu kok kita harus angkanya tuh harus pasti. Ya ada 5 gitu. Kalau cuma 5 kan gampang. Tapi begitu ya 20.000, 21.000. 21.000 berapa gitu kan? 21.218 misalkan. Atau berapa. Tapi plus minus gitu ya. Dan kita juga susah. Misalkan untuk banyak itu kita menangkepin semua satu-satu dikasih tanda kan repot juga. Terlalu banyak begitu ya. Jadi yang hal-hal seperti itu yang harus menjadi menjadi perhitungan lah. Kira-kira ini kita memperkirakan berapa sih populasinya. Gitu Ari.
Ya Bu, mungkin saya boleh ada satu pertanyaan lagi, Bu. Ya, boleh, boleh. Kalau misalnya nanti kita di lapangan, misalnya meneliti hewan yang berkelompok lagi gitu, Bu. Nah, untuk penentuan berapa jumlah persatuan kelompoknya itu gimana, Bu? Sekarang gini, kan ada model-model hewan berkelompok karena dia adalah hewan sosial. Gajah itu hewan sosial. Ketika Anda lihat kelompok gajah, itu biasanya ibu dan anak-anaknya ya. Kalau jantan-jantannya kan terpisah. Jadi Anda mau tidak mau harus tahu juga perilaku hewannya seperti apa. Atau primata. Mereka kan kelompok itu ya mulai dari alpha male, kemudian ada yang beta male-nya, anakannya, betinanya juga ada betina yang alpha, kemudian yang beta yang bawahannya, kemudian yang selir-selirnya begitu ya. Jadi Anda bisa tahu bahwa oke, ini adalah bagian dari kelompok itu, bukan dari kelompok yang lain. Biasanya kalau yang kelompoknya karena berdasarkan sosial, kohesinya, kedekatannya itu sangat terlihat sekali. Kita bisa tahu bedain. Itu sama kayak kita ngelihat keluarga, kita tahu itu keluarga itu pasti berempat atau berlima gitu di antara gerombolan. Karena mereka kan deket-deketan gitu ya. Walaupun ada kelompok lain, tapi mereka juga kohesinya beda gitu. Jadi dalam konteks itu, ketika Anda mengamati atau melihat populasi dalam banyak, kemudian mau lihat nih kelompok-kelompoknya ada di mana, Anda harus melihat kohesi atau kedekatan antar individu di dalam kelompok itu. Karena itulah yang membedakan dia antar satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ya, jadi sangat berlatar nih dengan penelitian nanti Anda belajar tentang perilaku satwa liar. Kalau misalnya secara struktur kelompoknya gitu bisa dijadikan pembeda nggak, Bu? Bisa jadikan struktur asal apa namanya, asal yang namanya kita tahu strukturnya seperti apa. Apakah dia strukturnya berdasarkan itu? Tapi kan ada juga mungkin yang strukturnya nggak berdasarkan itu gitu loh. Kayak kalau di negara musim 4 kan ada ular misalkan yang dia tuh kawinnya itu di satu pit begitu ya. Semuanya jantan semua tambah betina beberapa, tapi itu bukan struktur sosialnya nggak ada. Karena dia mau kawin aja di situ. Jadi Anda nggak bisa pakai struktur sosial di situ. Jadi lihat lagi konteksnya, satuannya apa, bagaimana dia perilaku hidupnya. Ibu, terima kasih. Ya. Oke, kemudian ini ada dari chat. Nah, kunang-kunang itu hewan liar apa enggak? Nah, ini susah. Yang definisi hewan liar itu ya jelas dia tidak dipelihara ya, jadi di alam. Tapi konteksnya ketika kita bicara satwa liar, memang kita lebih banyak bicara tentang vertebrata. Kita tidak bicara mengenai invertebrata. Karena itu beda sendiri dan penelitiannya juga lebih repot lagi. Ya, jadi kita konteksnya di sini memang satwa liar dalam kita bicara di sini lebih kepada hewan-hewan vertebrata, jadi yang besar, mamalia, amfibi, reptil, burung itu biasanya yang dipakai. Itu ya, Eka. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke, masih ada lagi? Kalau nggak ada, kita sudah ya nggak kelewatan juga sih, tapi sudah 1,5 jam lebih. Dan sebenarnya kan hanya 1 jam 40 menit ya. Oh, tapi Ari masih mau tanya, masih penasaran. Oke, Ari, masih pada waktu kok kita. Sama Ya, Faros, oke nih. terakhir. Mana? Kalau misalnya kita melakukan penelitian katak itu bisa pakai metode concentration count nggak, Bu? Efektif nggak gitu, Bu? Nggak efektif. Repot. Jadi memang biasanya pakainya apa namanya? Pakai FAST, soal counter survey, karena kalau memang dia di kolam pasti begitu ya bisa, tapi kan pada intinya dia juga nggak begitu saja di kolam gitu. Concentration count itu kan enaknya ya kalau terkonsentrasi, dia nggak selalu gitu. Kalau di sungai aja kan kadang ada di pohon, ada yang di mana-mana gitu, jadi agak susah. Jadi nggak terlalu cocok untuk pakai itu. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya, Paros, gimana Paros? Mau tanya mengenai sampling tanpa menangkap tadi kan Ya. kita pakai jejak-jejak tadi ya Bu Ya. yang ditinggalkan sama satwanya. Itu untuk membedakan jejak dari individunya itu bagaimana ya Bu? Nah, itu yang agak susah. Kemungkinan kita nggak bisa. Jadi yang kita pakai untuk jejak itu lebih kepada untuk mengetahui memang binatangnya ada. Atau juga kelimpahannya. Jadi sebagai contoh atau jejak atau pelet ya,
ada penelitian di Pulau Komodo untuk melihat kelimpahan dari rusa sebagai pakan dari komodo, ya, dilakukan oleh orang-orang Komodo Survival Program tuh. Mereka lihatnya pelet dari buangan kotoran. Jadi dilihat tuh ada berapa banyak, semakin banyak ya. Itu sebagai indeks ya, indeks kelimpahan dari si rusanya. Jadi semakin banyak ya rusanya, semakin banyak artinya itu. Tapi dia tidak bisa melihat ini rusa jantan atau rusa betina atau kelas umurnya berapa gitu ya. Hanya bisa mengetahui bahwa banyak rusa di situ. Itu aja. Tapi untuk pencarian menggunakan metode itu apa diperlukan luasan kawasan tertentu atau bagaimana, Bu? Kalau kita mau lihat pelimpahannya, kita harus lihat berdasarkan luasan area tertentu. Karena kita bukan sekedar mau lihat ada apa enggak gitu ya rusa, tapi kita mau lihat berapa banyak sih rusa itu per area 100 meter persegi gitu misalkan. Kemudian kita asumsikan setiap satu buangan itu adalah satu rusa gitu ya. Jadi kalau kita dapat berapa 20 buangan per 100 meter, wah itu padat banget gitu. Nanti dibandingkan juga di tempat lain, misalkan dia cuma ada 10 per 100 meter, berarti yang ini lebih melimpah nih dibandingkan yang satunya. Jadi luasan itu tetap penting. Kalau Anda memang mau menghitung kira-kira kelimpahannya berapa di satu tempat. Tapi kalau mau melihat ada apa enggak, ya nggak usah pakai luas. Cuma bilang ada rusa tuh di situ, ada nya udah. Ya. Baik Ibu, terima kasih Bu. Oke, masih ada lagi? Udah nggak ada ya, ini udah mau siap-siap juga sholat Jumat. Baik, kalau begitu, kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Kita nanti ketemu lagi hari Selasa ya. Jadi kita masih Iya, ketemu Bu, minggu hari depan Selasa. 2 kali lagi. Hari Selasa ini tentang burung, kemudian nanti yang herpetofauna kita akan lakukan di pertemuan Jumat mendatang. Terima kasih, selamat siang semuanya. Saya end pertemuan ini. Baik Bu, terima kasih Bu. Baik, Bu, terima kasih. Bu, terima kasih Bu. Izin Bu. Sama-sama.